Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang guru profesional adalah impian semua guru. Namun, semua itu sulit terwujud tanpa niat dan usaha yang nyata. Prites PPG adalah salah satu rangkaian untuk menuju gelar guru profesional. Dan belajar memahami dan belajar soal Prites adalah salah satu usaha nyata yang dapat kita lakukan. Apa kabar Bapak Ibu guru masa depan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dan kiranya channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, serta nyalakan notifikasi loncengnya. Soal seperti apa kira-kira yang akan muncul di Prites PPG 2023 kali ini? Karena sampai hari ini, kisi-kisi resminya TUK PPG 2023 dari Kemdikbud masih belum ada. Jadi insya Allah soalnya tidak jauh dari tahun kemarin. Terus soalnya seperti apa? Mari kita intip dan kita bahas soalnya satu demi satu. Soal yang pertama. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Baik Bapak Ibu, bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C, atau kognitivisme. Dalam soal sudah jelas Bapak Ibu, di situ ada yang terdapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang. Nah, itu adalah teori belajar kognitivisme. Next, ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Silahkan Bapak Ibu boleh jawab, saya hitung mundur dari angka 5. Jawabannya adalah B, atau RPP. Tujuan pembelajaran itu hanya tergambar pada RPP. Dalam RPP Bapak Ibu, selain di situ menjelaskan tentang kegiatan awal, inti, akhir, di situ juga ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi yang paling sesuai adalah RPP. Next, ke soal berikutnya. Upaya guru menggunakan hasil analisis yang menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Baik, Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Sekarang kita bahas mulai dari yang A Bapak Ibu. Yang A, menentukan kriteria keberhasilan belajar. Itu bisa saja seperti itu Bapak Guru. Tapi
tujuan dari analisis bukan hanya itu sebenarnya. Yang B, mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. Yang B ini juga kurang sesuai Bapak Ibu. Yang C, mencari letak kelemahan, apalagi yang ini jauh dari kesesuaian. Sekarang yang paling sesuai adalah yang D. Karena kita setelah mengetahui analisis nilai siswa kita bisa merencanakan pengajaran remedi serta pengayaan siswa. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang D. Next, ke soal berikutnya. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi, kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata, auditif atau pendengaran. B. Visual atau pandangan mata, kinestik atau gerak. C. Auditif atau pendengaran, kinestetik atau gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Jadi jawaban yang sesuai adalah Bapak Ibu yang D. Auditif, visual, dan kinestetik. Sekarang kita bahas. Saat Bu Ani mengajak siswanya ke ladang jagung, di situ yang dilihat oleh siswa merupakan pandangan mata. Selain itu, siswa juga mendengarkan dari para petani tentang informasi jagung yang akan dipanen muda. Selain itu, siswa juga melakukan observasi di luar kelas, yang artinya siswa melakukan gerak atau kinestetik. Maka jawabannya adalah auditif, pendengaran, visual, pandangan mata, dan kinestetik, gerak. Jadi jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Kita bahas mulai dari A. Pada soal di situ kecuali, jadi selain dari fungsi untuk pembelajaran. Yang A, teknologi sebagai alat bantu bagi siswa, itu masuk Bapak Ibu. Yang B, teknologi sebagai ilmu pengetahuan, itu juga betul Bapak Ibu. Yang C, teknologi sebagai bahan alat bantu pembelajaran atau literasi, itu betul Bapak Ibu. Yang D, sebagai alat pengembang produk. Nah, sebagai pengembang produk, sepertinya itu tidak ada kaitannya dengan teknologi informasi
sebagai fungsi utama untuk kegiatan pembelajaran. Karena pengembangan produk berarti itu sudah produksi, bukan masa pembelajaran Bapak Ibu. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, itu salah ketik Bapak Ibu, itu satuan pendidikan. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Sekarang kita bahas Bapak Ibu. Di situ soalnya adalah silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kalau dilihat dari soal, RPP ataupun silabus memang merupakan rencana proses pembelajaran Bapak Ibu. Namun di situ ada perbedaan. Jika silabus itu berisi KD atau kompetensi dasar, sedangkan RPP lebih mengarah pada kegiatannya. Di RPP juga dijelaskan tentang kegiatan awal, inti, ataupun penutup. Maka di situ RPP bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan pada silabus tidak ada rangkaian pembelajaran selengkap RPP. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang A, Bapak Ibu. Next, ke soal berikutnya. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Silakan dijawab Bapak Ibu. Namun hati-hati, semua jawaban hampir sama. Kita hanya perlu teliti saja. Di situ ada urutan yang sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Jadi jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dulu, saya punya pedoman sebagai referensi untuk komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kita lihat dulu yang ini, Bapak Ibu. Komponen penyusunan RPP. Ini sumbernya dari pengembangan silabus dan penyusunan RPP, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Kemendikbud yang saya download, kemudian saya referensikan untuk jawaban soal ini. Yang pertama, komponen penyusunan RPP yaitu adalah identitas pembelajaran. Yang kedua, tema ataupun subtema pembelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi, KI, atau tahapan pencapaian perkembangan. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD. Yang kelima, indikator. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Ketujuh, materi pelajaran. 8, metode. 9, kegiatan pembelajaran. 10, media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Terakhir, Bapak Ibu, penilaian hasil belajar atau evaluasi. Berdasarkan komponen penyusunan RPP ini, maka dari jawaban A sampai dengan D yang paling sesuai berdasarkan urutannya adalah yang A, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan soalnya, Bapak Ibu. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Baik, Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jadi jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Karena dari jawaban A sampai D yang merupakan keterampilan pengetahuan adalah yang B. Jika yang A memberi contoh penting toleransi, maka itu lebih utama pada perilaku. Mengapa tidak yang D, Pak? Yang D di sini melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Jadi nilai keterampilan pengetahuannya sedikit dibanding dengan yang B. Sedangkan yang B, siswa diajak berdiskusi, mengubah permasalahan di sekitar siswa. Jadi di situ kita memberi keterampilan pengetahuan pada siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang B. Mungkin hanya ini saja yang akan kita bahas dalam pretest PPG tahun 2023 ini, Bapak Ibu Guru. Jangan lupa untuk Bapak Ibu Guru yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dukung terus channel ini untuk kemajuan pendidikan, terutama bagi Bapak Ibu Guru yang akan melakukan tes PPG tahun ini. Saya doakan semua yang mengikuti tes PPG tahun ini lolos dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu Guru mendapat gelar guru profesional atau guru bersertifikasi. Demikianlah Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya, atas kunjungannya kepada channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara share seluas-luasnya, agar semua video yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.